kami dari mahasiswa Universitas Universal yang anggotanya terdiri dari 4 orang, yaitu ada Angelika, ada Dwi Satria, ada Oliviana, dan saya sendiri Rory. Di video kali ini saya dan teman-teman akan membahas tentang dampak dan solusi reklamasi pantai yang ada di Kota Batam, yaitu Pantai Tanjung Buntung. Nah, di video kali ini kita juga membuat sebagai tugas akhir semester kita dengan mata kuliah pengantar studi ekologi dan dosen pengampunya Pak Yosef Adi Cita, Sarjana Filosofi Master Sains. Nah, untuk selanjutnya adalah gambar Kota Batam. Bisa kita lihat bahwa Kota Batam merupakan kota yang kita kenal sebagai kota industri dan merupakan kota yang sangat dekat dengan negara tetangga, yaitu negara Singapura dan Malaysia. Dan dari gambar ini kita bisa ketahui bahwa Kota Batam merupakan kota pesisir pantai yang dimana sekelilingnya dikelilingi oleh laut-lautan. Gambar selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk di Kota Batam sering meningkat karena berdatangan orang-orang asing ke Kota Batam, sehingga menyebabkan lahan-lahan yang ada di Kota Batam menjadi sempit. Hal ini dapat berdampak bagi para nelayan, khususnya sebagai mata pencahariannya ya. Nah, dan yang kedua itu juga dapat berdampak pada biodiversitas laut. Jadi kalau reklamasi pantai ini jika disalahgunakan maka akan terjadi pencemaran lingkungan. Selanjutnya, dapat diketahui, di Kota Batam banyak melakukan reklamasi pada daerah pesisir pantai. Salah satu yang terjadi yaitu di daerah Tanjung Buntung, Bengkong, Batam. Dapat diketahui pada gambar, yaitu gambar pertama merupakan peta daerah Tanjung Buntung pada tahun 2009, yaitu sebelum reklamasi. Kemudian gambar kedua yaitu merupakan peta daerah Tanjung Buntung tahun 2019 setelah reklamasi. Diketahui dari sumber data Badan Pusat Statistik Kota Batam pada tahun 2010 sampai 2012 diketahui luas lahan daerah Tanjung Buntung yaitu sekitar 2,5 km kuadrat dan mengalami perluasan lahan pada tahun 2013 yaitu sebesar 4,06 km kuadrat. Hal ini terjadi karena aktivitas reklamasi yang terjadi pada daerah pantai Tanjung Buntung, Bengkong, Batam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya reklamasi. Yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk. Diketahui banyak orang dari luar Kota Batam datang untuk ke Kota Batam seperti dari Melayu, Minang, Jawa, Bugis untuk datang ke Batam dan menetap tinggal di Batam. Tidak hanya dari luar kota saja, dari luar negeri pun orang-orang pada datang ke Batam dan menetap tinggal di Kota Batam seperti dari Singapura maupun dari Malaysia. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu di mana orang-orang menganggap kalau gaji di Batam itu cukup tinggi dan gaji yang ada di Kota Batam cukup untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang ada di Kota Batam. Setelah itu diketahui juga kalau barang-barang yang ada di Kota Batam termasuk murah, seperti barang-barang elektronik dan juga banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kota Batam. Yang kedua yaitu pembangunan yang ada di Kota Batam, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Batam, seperti pembangunan perumahan-perumahan, pembangunan sekolah-sekolah, pembangunan market-market, pembangunan pusat kesehatan maupun pembangunan sektor kepolisian. Yang ketiga yaitu berkembangnya kawasan industri. Diketahui kawasan industri di Kota Batam cukup baik dan cukup pesat, sehingga menarik para investor dari luar negeri datang ke Kota Batam untuk menginvestasikan di daerah Kota Batam. Diketahui 60% investor itu berasal dari Malaysia, Singapura maupun dari Tiongkok, dan 20% itu berasal dari Amerika dan Jepang. Sisanya berasal dari Indonesia, sehingga membuat perusahaan-perusahaan asing tertarik untuk membangun pabrik maupun kantor di Kota Batam. Yang keempat yaitu pembangunan objek wisata. Tidak hanya berkembang di bidang industri, Kota Batam juga berkembang di bidang pariwisata, sehingga dibangunnya objek-objek wisata untuk menarik turis-turis datang ke Kota Batam dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Batam. Akibat dari dilakukan reklamasi dan pemotongan bukit di Tanjung Buntung adalah berdampaknya pada biodiversitas lingkungan Tanjung Buntung. Menurut almarhum Rumbadi Dale, yang merupakan seorang mantan wartawan dan anggota Perkumpulan Ahli Lingkungan Indonesia, beliau mengatakan bahwa hutan mangrove di Batam telah berkurang 40% dari yang seharusnya ada di wilayah Batam. Dan itu dikarenakan pesatnya pengerjaan reklamasi di Batam
dan juga seperti wilayah Ocarina hingga wilayah Bengkong Laut. Akibatnya ekosistem pada wilayah-wilayah tersebut menjadi tidak seimbang. Padahal hutan mangrove memiliki kemampuan penyerapan karbon dioksida 5 kali lebih banyak daripada hutan tropis daratan tinggi. Dampak dari berkurangnya hutan mangrove yang menyebabkan tidak terserapnya karbon dioksida di sekitar lingkungan Tanjung Buntung ini adalah perubahan iklim di wilayah tersebut menjadi semakin panas. Karena suhu laut semakin panas dan terjadi kekeringan pada lahan menyebabkan kelangkaan biodiversitas laut dan tanaman. Seperti yang kita ketahui, hutan mangrove mempunyai peran penting yang sangat besar terhadap pemijahan atau perkembangbiakan beberapa biota laut seperti ikan, udang, dan moluska. Karena terganggunya biota laut, reklamasi juga berdampak pada mata pencarian nelayan. Ruang untuk nelayan mencari ikan semakin sulit dan terabaikan. Nelayan yang dulunya memanen ikan di pesisir pantai, sekarang sulit untuk mendapatkan ikan. Selain nelayan, ada juga suku asli Batam, yaitu suku laut atau suku Tambus, yang kehidupannya bergantung pada air laut yang ada di wilayah tersebut. Para pendatang yang melakukan reklamasi pada daerah perairan tersebut menyebabkan suku laut sulit untuk mengakses air laut, dan tempat tinggal yang sebelumnya di dekat laut menjadi di daratan karena kegiatan reklamasi. Lalu karena banyaknya pendatang dan populasi Batam semakin meningkat, mengakibatkan banyaknya limbah pabrik dan domestik di wilayah sekitar Batam. Adapun solusi dari kelompok kami, yang pertama adalah melakukan penanaman mangrove, di mana penanaman mangrove ini memiliki peranan penting bagi sosial, ekonomi, maupun ekologis. Nah, di bagian ekologisnya yaitu di mana sebagai penyeimbangan ekosistem dan penyediaan kebutuhan hidup baik manusia maupun makhluk hidup. Selain itu juga mangrove ini juga membantu penyerapan karbon dioksida. Lalu tanaman mangrove ini juga memiliki kebutuhan ekonomi masyarakat, yaitu kayu dari tanaman mangrove ini dapat digunakan sebagai pendapatan. Selain itu, tempat berkembang biaknya ikan, udang, kepiting dibantu dengan tanaman mangrove, serta di sosialnya tanaman mangrove ini dapat sebagai tempat wisata, untuk tempat kunjungan pertanian maupun pertambakan. Solusi yang kedua dari kelompok kami yaitu hasilnya adalah melakukan sosialisasi serta pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitarnya serta lingkungan pantai, di mana sosialisasinya kita mengadakan sosialisasi Go Clean maupun Go Green untuk menjaga tetap kelestarian habitat yang ada di ekosistem laut maupun yang ada di pesisir pantai. Nah, dan kita melakukan pelatihan pekerjaan daur ulang sampah, di mana sampah itu ada sampah anorganik dan organik, di mana keduanya itu sama-sama penting. Dan sampah anorganik itu dapat kita menjadikan sebagai oleh-oleh atau cindera mata untuk menambahkan pendapatan bagi masyarakat setempat. Sedangkan untuk sampah yang organik, kita dapat bisa membantu penyuburan media tanah yang ada di daerah Kota Batam, baik yang ada di perkotaan maupun yang di pesisir pantai, guna untuk menyuburkan tanah tersebut. Karena jenis tanah yang ada di Kota Batam yaitu jenis tanah merah dan tanah bauksit. Dan yang solusi yang terakhir dari kelompok kami yaitu melakukan inovasi pembuatan refill untuk mengubah air laut maupun air yang sudah tercemar untuk dapat digunakan masyarakat setempat. Karena kenapa kami melakukan inovasi tersebut? Di mana daerah pesisir-pesisir pantai yang ada di Kota Batam ini rata-rata menggunakan air laut. Walaupun air laut itu sudah tercemar, tetapi mereka masih tetap memakainya. Dan itu sangat-sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu kami mengusulkan untuk pembuatan inovasi refill air laut ini guna untuk membuat kelayakan air yang dapat digunakan masyarakat pesisir untuk menggunakan air itu untuk kebutuhan sehari-hari mereka agar lebih bersih dan lebih baik untuk mereka, walaupun itu tidak sejernih dengan air ATB. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami masalah solusi tentang biodiversitas dan reklamasi yang ada di Kota Batam, terutama di daerah pantai Tanjung Buntung. Sebelumnya itu
Jika ada dari kelompok kami melakukan kesalahan kata sengaja atau tidak sengajanya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih, dan kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi kita semua.